warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atana minan ni'ami allati la ta'uddu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadata 'abdin lam yakun mu'anikan wa la 'asa. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز بالتقوى وخاف من تقوى. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, di masjid yang khair ini, Masjid Jami' Al-Istiqamah, dalam rangka kita bertakarub, bermunajat, beriktikaf, salawat dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita yang suci ini kita selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya dan selalu mendapatkan syafaat usmanya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul daripada khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah manifestasi bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi khotib yang fakir dan dok ini selalu berwasiat
agar supaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan juga menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat tidak hanya di dunia akan tetapi hatta akhirah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengingat bahwa beberapa hari yang lalu kita semua masyarakat Indonesia berinforia tentang malam tahun baru. Dan juga walaupun malam tahun baru itu bukan tahun baru umat muslim, akan tetapi kita berpijak bahwa kita lahir di bulan nasional. Oleh sebab itu kita tidak berlebihan dan juga kita tidak mengadakan sesuatu yang mungkarat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berintrospeksi diri seberapa jauh amalan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tahun 2023 dan juga berapa banyak dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi diri ini adalah penting. Bahwasanya barometer keimanan kita hanya diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sedikit kata flashback ke tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, disiapkan badannya di tahun yang akan datang, tahun 2024. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat tidak hanya di dunia akan tetapi hatta akhirah. Akan tetapi kalau kita mengingat masyarakat kita betapa euforianya, betapa gembiranya dengan malam tahun baru, sedangkan sedikit banyak bahwa survei menyatakan bahwasanya apabila manusia umat Islam bertanya kepada pendeta orang Nasrani, kemudian kita bertanya apa yang Anda lakukan pada malam tahun baru dan malam Natal, maka orang Nasrani menjawab bahwasanya saya setelah kebaktian tidak kemana-mana, saya di rumah saja, saya makan dengan keluarga saya, bahkan saya menyelupkan kembang api di balkon saya. Lalu kemudian umat Muslim bertanya, sedangkan siapa yang berjalan-jalan meniup trompet, jalan-jalan menyalakan kembang api dan euforia dan berbuat maksiat? Mereka menjawab orang Nasrani, bukankah itu umat Islam? Maka kita umat Islam malu dan miris dengan apa yang dilakukan oleh umat Muslim. Oleh sebab itu setidak-tidaknya kita mengurangi kegiatan yang tidak ada manfaatnya itu. Salah satu contoh, kita berikan contoh kepada anak-anak cucu kita bahwa pembuatan trompet yang kita tiup, yang ditiup oleh anak cucu kita. Pertama, pembuat trompet itu adalah aki-aki, orangnya sudah tua, tidak pernah gosok gigi, giginya kuning, perokok dan lain sebagainya. Kemudian membuat trompet, sekali dua kali trompet itu pasti dicoba. Berapa banyak penyakit, berapa banyak jigong yang sudah ada di dalam trompet itu kemudian dikumpulkan, kemudian dipikul dibawa ke pasar Grand Wisata. Kemudian ada juga yang dibawa di pasar Tambun. Kemudian ibu-ibu datang dan juga anak-anaknya semua mencoba trompet itu. Maka kita pastikan berapa banyak penyakit yang ada di dalam trompet itu. Akankah masih kita memberikan trompet itu yang kotor itu kepada anak-anak cucu kita? Bahwasanya an-nadhafatu minal iman. Tidak hanya kebersihan yang dianjurkan oleh umat Muslim, tapi Allah menganjurkan kesucian dalam sesuatu, apabila itu menyangkut mengenai mulut anak-anak kita. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita jauhkan dari segala sesuatu yang tidak manfaat itu. Kemudian trompet itu hanya pantas ditiup adalah orang-orang Yahudi yang kesemuanya itu adalah memerdekakan sesuatu yang bukan haknya. Oleh sebab itu, marilah kita beralih kepada sesuatu yang lebih penting. Kita bertakarub, bermunajat di malam tahun baru. Walaupun toh sudah lewat, kita akan mengalami tahun baru yang akan datang. Mudah-mudahan ini semua adalah tahun baru yang kita rayakan, adalah tahun baru Hijriah yang dimulai dengan 1 Muharram. Oleh sebab itu, sebagai umat Muslim kita lebih mendekatkan diri dan juga kita lebih berhati-hati di tahun 2024 agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat tidak hanya di dunia akan tetapi hatta akhirat. Maka kesemuanya itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada orang yang beriman adalah sebuah keharusan. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu mengkonsumsi dan juga menikmati fasilitas dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala itu kita mengekspresikan diri sebuah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa juta nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga berapa miliar seluruh kenikmatan yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masih bisa menggunakan mulut kita, lidah kita untuk meminum kopi dimanapun kita berada, dan kita bisa berjalan kemanapun dengan langkah kaki kita yang gagah, dan juga kita dapat memandang segala sesuatu dunia yang indah ini dengan mata kita, dan juga kita masih bisa mendengarkan dengan kuping kita dengan jelas. Kesemuanya itu kita kadang lupa bahwasanya orang-orang yang sudah diserang kakinya dengan asam urat dan lain sebagainya mau jalan susah dengan kursi roda, dan juga orang yang sudah di stroke dengan stroke, maka orang memakai handuk pun sulit, memasukkan kancing ke dalam baju kita pun sulit. Kita semua masih merasakan kenikmatan itu atas dasar nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akan mampu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menemukan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Sungguh kebenaran ayat tersebut telah kita yakini dan juga kita rasakan kenikmatan Allah dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang nyata dan yang abstrak dalam setiap detik waktu yang kita lalui dari sejak kita lahir ke dunia sampai detik ini. Apalagi pada hari-hari mendatang, sungguh tak dapat kita bayangkan dan juga tidak pula dapat kita hitung banyaknya. Kita hanya dapat memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dan juga mengagungkan atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan itu telah memposisikan kita sebagai makhluk yang gaib di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan perangkat dan juga kesadaran sebagai manusia yang harus mengabdi dan juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat yang ditawarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. Secara tegas ayat tersebut menyatakan tentang syukur dan implikasinya serta akibat buruk yang akan menimpa orang yang mengingkari anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina badalu nikmatallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan juga menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat yang paling mengerikan. Quran surat Ibrahim ayat 28 sampai ayat 29. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tenang hati kita untuk selalu mengingat kenikmatan yang telah kita berikan di tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah akan mensehatkan badan kita, dan juga kita akan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan tugasnya sebagai umat muslim dan membawa hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, duduk berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita tambahkan bahwa masjid kita sedang membutuhkan dana untuk pembangunan. Jangan sampai kita nyesal nanti masjidnya sudah jadi kita tidak menyumbangkan sesuatu. Oleh sebab itu sisihkan harta kita walaupun toh kita dalam keadaan sulit. Sebab beribadah di zaman di waktu yang sulit itu pahalanya lebih besar dibanding kita dalam keleluasaan harta. Oleh sebab itu sumbangkan hartanya untuk masjid kita
sebagai investasi kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk pembangunan Masjid Jami Istiqomah. Atas perhatiannya diaturkan terima kasih ke semua yang menyumbang dan yang belum, mudah-mudahan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuruni adhkurkum washkuruni wattaqun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.